Alhamdulillah alladzi kataba alaina as-siyam wasilatan lit-taqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulih karim. Masyarul muslimin, sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat yang hendaknya kita gapai pada diri kita sebagai seorang muslim adalah predikat muttaqin. Karena kita pahami kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena status sosialnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jenis kelaminnya, tetapi tergantung ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan ketika takwa ini melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah kita hari ini saya sampaikan tentang kiat menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang baginda Rasulullah sampaikan di akhir bulan Sya'ban, di penggalan awal khutbah beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas qad azallakum sahrun azim sahrun mubarak. Sungguh kalian akan dinaungi dengan satu bulan yang penuh keagungan dan keberkahan. Yang dimaksud tidak lain adalah bulan Ramadan. Sahrun fihi lailatul khair min alfi sahr. Salah satu keagungan dan keberkahannya adalah di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar ila akhiri hadis. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah
kita harus maksimalkan dan optimalkan untuk bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan yang banyak beliau sampaikan dalam hadis tersebut. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Yang pertama dan yang paling utama adalah puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Karena kita pahami bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi kita yang telah mengaku sebagai orang yang beriman. Berpuasa dengan baik dan benar agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada dua syaratnya agar ibadah kita diterima, ibadah puasa kita diterima. Yang pertama adalah luruskan niat kita, luruskan hati kita, luruskan langkah kita, bahwa puasa yang kita lakukan saat ini adalah semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain. Dan syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi, walakinna siyam minal lagwi warrafas. Bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan juga perbuatan yang keji. Bahkan puasa yang benar, hal-hal yang sunnah pun dilakukan dengan baik. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan berkaitan dengan hal-hal yang sunnah dalam berpuasa adalah mengakhirkan pada saat kita melaksanakan sahur dan menyegerakan pada saat waktunya berbuka. Bila ibadah puasa kita lakukan dengan benar, sesuai dengan ketentuan Allah, niat semata-mata karena Allah, baginda Rasulullah menjanjikan dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosanya di masa-masa yang lalu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang kedua adalah melaksanakan qiyamul Ramadan, salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya mengatakan, barang siapa yang menunaikan qiyamul Ramadan atau salat malam bersama dengan imam hingga selesai, akan ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Bahkan dalam hadis yang mirip dengan berkaitan dengan puasa, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan qiyamul Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Karenanya kita harus beriltijam pada diri kita. Tiada satu malam pun yang kita lewatkan berlalu begitu saja tanpa kita melakukan qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Bila suatu saat kita tidak sempat salat tarawih berjamaah di masjid ataupun di musola, tetap kita lakukan, meskipun itu bisa dapat kita kerjakan di rumah, baik secara berjamaah dengan keluarga ataupun kita kerjakan sendiri. Hadirin
sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang ketiga adalah dengan bersedekah. Para ulama membagi sedekah kepada dua macam. Yang pertama adalah sedekah wajib. Sedekah wajib ini dibagi kepada dua hal. Zakat, yang dimaksud adalah zakat. Zakat nanti terbagi kepada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal ada perinciannya tersendiri. Begitu juga zakat fitrah, ada keterangan-keterangan tersendiri. Dan yang kedua adalah zakat sunnah. Zakat sunnah yang pertama adalah infak, dan yang kedua adalah nafkah. Itu berkaitan dengan zakat sunnah. Tapi kalau kita bicara hanya dengan kata sodakoh saja, itu maknanya lebih luas. Karena sodakoh bukan hanya berkaitan dengan immateri, bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga berkaitan dengan immateri. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ucapan tasbih subhanallah, ucapan tahmid alhamdulillah, ucapan takbir Allahu akbar, ucapan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga sedekah. Membantu seseorang menaikkan barang dagangannya ke kendaraannya juga sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan sedekah. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, senyummu kepada saudaramu adalah juga sedekah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang keempat adalah banyak membaca Al-Quran untuk bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Bahkan salah satu nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena pada bulan inilah pertama kali Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya manfaatkan pertemuan kita dengan Ramadan untuk lebih intensif berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan lebih banyak membaca Al-Quran dibandingkan di hari-hari di luar bulan Ramadan. Baru kita membaca saja ganjaran dan pahalanya sudah luar biasa. Kata Rasulullah, man harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asrin amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun dan mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan aku gandakan menjadi 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, bal alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari membaca alif lam mim itu sudah memperoleh 30 kebaikan. Belum kalau kita baca basmalah, belum kalau kita baca satu halaman, belum kalau kita baca satu juz. Itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan akan dilipat gandakan lagi ganjaran dan pahala yang kita akan dapati. Karenanya manfaatkan dan usahakan untuk bisa beriltijah berkaitan dengan tilawatil Quran. Minimal di bulan Ramadan ini kita khatam membaca Al-Quran sebanyak 30 juz. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah
fahisan li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang kepadamu memberikan syafaat pada hari kiamat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, hendaklah kita berusaha untuk bisa menggapai yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir ayat. Bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwasanya Lailatul Qadar kemungkinan terjadi di 10 hari yang terakhir. Di dalam hadis yang lain, Lailatul Qadar kemungkinan terjadi di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Insya Allah kita bisa gapai Lailatul Qadar. Kita kaitkan dengan ibadah yang selanjutnya yang diperintahkan untuk kita hidupkan di bulan Ramadan, yakni melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak sebenarnya amalan-amalan yang ketika itu kita lakukan, besar harapan untuk kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan, yang pada akhirnya nanti kita akan menyandang predikat muttaqin sesuai dengan tujuan daripada ibadah puasa, yakni la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.